Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai paper yang berjudul dengan Source Contribution Analysis of Polyclinic Aromatic Hydrocarbons in PM2.5 at 3 Japanese cities using positive metrics factorization with organic traces dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Fajar Gembira, STMSC. Dan untuk anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri, ada Alia Septi Anissa, kemudian Diva Adela Farhana, Haikal Ramadana Akmal, kemudian Azmi Nabila, Alifah Nurul Aulia, Aziza Azahra, dan saya sendiri sebagai moderator Areta Esnalfi, dan kemudian Lutfi Al-Aziz. Untuk penjelasan pertama akan dilanjutkan oleh Haikal Ramadana Akmal. Kepada Haikal dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Haikal Ramadana Akmal dengan NIM 2009. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu PM2.5 merupakan polutan udara berbahaya yang mengandung karsinogen seperti PAHs. Meskipun Jepang telah menurunkan emisi kendaraan sejak 1990-an, sumber PAHs menjadi semakin kompleks karena variasi pembakaran biomasa, plastik dan bahan bakar fosil untuk memahami asal-usul PAHs secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan PMF yang menggabungkan indikator organik pembakaran. Baik, selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan asal sumber atau source apportionment dan besarnya kontribusi tiap sumber terhadap total PAHs di udara, seperti PM2.5 di 3 kota Jepang, yaitu Hibikino, Osaka, daerah perkotaan dekat pegunungan, Sakurai atau Nara, yaitu kota pinggiran dikelilingi pegunungan, dan Nagoya atau Aichi, kota pelabuhan besar dan kawasan industri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Septi Anissa. Pada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kenalkan saya Alia Septi Anissa, BPS 2024. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian di mana yang pertama itu dilakukan pengambilan sampel, dan ini dilakukan di 3 lokasi dengan karakteristik lingkungan yang berbeda. Kemudian pengambilan dilakukan pada siang dan juga malam hari selama musim panas dan dingin. Itu tuh pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan ini menggunakan high volume air sampler dan filter quartza. Kemudian langkah selanjutnya, metodologi selanjutnya itu analisis kimia, yaitu dilakukan analisis 46 PAHs dan 6 PAHQs dan 3 PASHs dengan pH sulfur analog menggunakan GC ms per ms. Kemudian dia juga diukur dengan 7 senyawa penanda dan juga ada biomasa, kemudian ada fossil fuel dan juga ada plastik. Kemudian dia dianalisis di sumber itu tuh menggunakan US IPA PMF 5.0 untuk mengidentifikasi faktor sumbernya. Kemudian 5 faktor itu ditemukan paling stabil dan bermakna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Alia. Kemudian untuk selanjutnya ada pun hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Areta Esnalfi dengan NIM 23.9.2043. Untuk karakteristik musiman untuk PAH, PHQ dan PHSH, Nagoya menunjukkan konsentrasi pH tertinggi pada musim panas dengan total 3,5 mikrogram per meter kubik, sedangkan Hibikino dan Sakurai lebih tinggi pada musim dingin. Dan lonjakan yang terbesar itu terjadi di Nagoya pada 5 dan 23 Agustus akibat adanya aktivitas pelabuhan dan industri. Kemudian di Hibikino dan Sakurai sendiri, sebagian besar komponen pH meningkat di musim dingin, sedangkan di Nagoya banyak komponen meningkat 1,5 kali lipat pada musim panas. Kemudian untuk PAHQ memiliki pola yang mirip dengan PAH, yang dimana tertinggi di Nagoya saat musim panas dan hampir sama di ketiga kota saat musim dingin. Dan kemudian untuk PASH juga tertinggi di Nagoya pada musim panas dan menunjukkan pengaruh kuat emisi bahan bakar berat atau heavy oil dari aktivitas pelabuhan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Diva. Pada Diva dipersilakan. Itu selanjutnya yaitu senyawa penanda organik atau organic tracer. 7 penanda organik diukur untuk melacak sumber pembakaran, yaitu hopen dan norhopen, yaitu bahan bakar fosil. Yang selanjutnya itu levoglukosan, manosan, dan
galaktosan, yaitu biomasa untuk triphenylbenzen dan asam tereftalat untuk plastik. Selanjutnya konsentrasi penanda umumnya lebih tinggi pada musim dingin, kecuali asam tereftalat di Nagoya yang meningkat saat musim panas. Peningkatan asam tereftalat tidak bersamaan dengan lonjakan pH, menandakan bahwa sumber pH di Nagoya itu berbeda, kemungkinan besar dari aktivitas industri atau pelayaran. Baik, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifan Nurul Aulia. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Alifan Nurul Aulia dari BP 2028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan sumber pH dengan positive matrix factorization. Di mana untuk ada beberapa faktor, yaitu 5 faktor. Dengan faktor pertama adalah pembakaran biomasa, yang mana ciri-cirinya dengan banyak mengandung levoglukosan, manosan, galaktosan, dan riten, yang mana presentasi kontribusinya sekitaran 25%. Kemudian faktor kedua yaitu lalu lintas jalan, yaitu dari kendaraan. Itu ciri-cirinya itu mengandung hopan dan norhopan dari oli dan bahan bakar, yang mana presentasi kontribusinya yaitu sekitar 4-5%. Kemudian di faktor ketiga ada pembakaran listrik dengan ciri kimia yaitu pembakaran plastik dengan ciri kimia yaitu terephthalic acid dan triphenylbenzen, juga sedikit dengan levoglukosan dengan presentasi kontribusinya itu sekitar 8%. Kemudian yang kemudian yang keempat ada faktor pH semi volatil dengan ciri yaitu pH 3-4 cincin seperti phenanthren dan dibenzothiopen, yang mana presentasi kontribusinya sekitar 25%. Yang terakhir yaitu faktor emisi kapal dan industri, yang mana dengan ciri pH berat 4-6 cincin, PASHS termasuk senyawa karsinogenik dengan presentasi kontribusi itu tertinggi sebesar 38%. Adapun berikut grafik untuk rata-rata estimasi konsentrasi dari sumber masing-masing seasonnya di 3 titik. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi. Kepada Lutfi dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Aziz dengan BP 3002. Selanjutnya itu ada temuan penting. Yang pertama ada sumber dominan di Nagoya, yaitu kapal dan industri pelabuhan. Arahnya menunjukkan PHS tinggi dari barat daya, yaitu arah pelabuhan. Kontribusi mencapai besar dari 80% pada puncak polusi Agustus 2021 dan 2022. Yang kedua, sumber musiman, yaitu musim dingin dominan biomasa, pembakaran kayu bata pemanas. Musim panas dominan industri dan kapal di Nagoya, pembakaran plastik terjadi di semua kota. Yang ketiga, senyawa karsinogenik, yaitu faktor kapal dan industri mengandung pH AHS paling berbahaya menurut IARC dan EPA, yaitu benzopiren, krisen, dan dibenze-HH, antrasin, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aziza. Saudara Aziza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zara, NIM 231094 Untuk selanjutnya itu ada analisis tambahannya, itu yang pertama itu pengaruh lalu lintas jalan yang sudah kecil karena Jepang menerapkan peraturan NOx sama PN yang ketat. Terus yang kedua, untuk pembakaran plastiknya tetap terdeteksi meski ada hukum yang melarang, dioksin control law sama dan menunjukkan adanya praktik pembakaran ilegal. Yang ketiga itu ada PAHS semi volatil di Nagoya yang memungkinkan yang berasal dari emisi kapal atau industri yang mendingin di udara lalu membentuk partikel PM 2,5. Baik, terima kasih kepada Saudari Aziza. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Azmai. Kepada Asmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmi Nabila dengan BP 2021. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, bahwasanya untuk total PAHS di 3 kota itu berasal dari 5 sumber utama dengan kontribusi terbesar itu dari pembakaran biomasa, PAHS semi volatil, dan juga emisi kapal atau industri.
Lalu yang kedua itu, sumber kapal dan industri di Pelabuhan Nagoya merupakan penyumbang dominan terhadap PAHs yang berisiko tinggi atau bersifat karsinogenik. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian emisi dari sektor industri dan pelayanan itu menjadi langkah penting untuk menurunkan resiko kesehatan akibat dari PAHs ini. Lalu yang terakhir untuk metode PMF dengan penanda organik dan PASH itu terbukti efektif dan juga dapat diterapkan di wilayah lain untuk mengidentifikasi dari sumber PAHs. Baik, terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.